Sekarang saya akan menceritakan kejadian tentang saya pribadi, di mana kejadian ini menimpa saya saat saya masih kelas 1 SMA. Kejadian ini terjadi di Ciawi. Saat itu, seperti anak-anak sekolah lainnya, kelas saya mengadakan acara perpisahan. Saat itu kelas 1 SMA ya, ada perpisahan menuju ke kelas 2 gitu. Jadi teman saya yang dari keluarga kaya ini, ada teman saya satu orang dari keluarga kaya, menawarkan untuk menginap di rumahnya, di vilanya di daerah Ciawi. Kami jalan akhirnya ke sana itu menggunakan angkutan umum. Sampai di sana itu menjelang sore hari, sekitar pukul 2 atau 3 sore. Dan kami pergi melihat-lihat gitu bersama anak-anak lainnya. Biasalah anak-anak SMA usil gitu ya, suka jalan-jalan kemana, termasuk saya juga, saya pribadi. Saya jalan-jalan pergi ke belakang villa itu bersama teman-teman. Lumayan banyak ya, jadi saya tidak terlalu menghafalnya. Lumayan banyak, seperti bukan kali ya, seperti sungai. Akhirnya karena penasaran, kami pun langsung nyebur gitu ke sungai itu. Ramai-ramai, kalau nggak salah itu hampir setengah siswa-siswi, teman-teman gitu, pada nyebur ke sungai itu. Seperti orang norak lah ya, layaknya orang kota ke sebuah tempat yang indah gitu, yang nggak pernah dijumpai gitu. Karena di kota kan, kalau bukan di kota sih ya, kalau di kota kan ibaratnya masih tidak ada sungai sebersih itu gitu. Sedangkan di pedesaan ini sungainya itu jernih, airnya masih bagus. Jadi seperti orang norak gitu, langsung menyebur, berenang. Padahal arusnya tuh lumayan kencang ya arusnya. Saat itu saya juga tanpa pikir panjang nyebur, masih memakai celana setelan, masih memakai baju ya. Sedangkan teman saya ada yang tidak memakai baju gitu, hanya memakai boxer gitu, nyebur. Kurang lebih sejam kami semua menghabiskan waktu di sungai itu. Setelah itu kami langsung disuruh gitu sama si mamang penjaga villa ini, ya udah mau ini nih, sudah mau jam 5 gitu, yuk makan dulu lah gitu. Akhirnya kita semua kembali tuh ke villa, karena kebetulan jarak villanya itu tidak begitu jauh ya. Villanya itu seperti di sini, jalan seperti ke bawah gitu ya. Nah di daerah sini nih kalinya agak di bawah, jadi kita harus naik ke atas gitu. Naik, sesampainya di villa tersebut kami makan. Saya langsung teringat ketika ada tukang kalau di situ tuh kayak semacam tukang bakso, tukang cuanki gitu ya, lewat. Wah, pada mau beli kan, otomatis saya juga mau beli dong, walaupun habis makan saat itu. Tapi karena teman-teman mau beli ya, akhirnya saya latah mau beli. Saya merogoh kantong saya, dompetnya nggak ada. Saya ingat tadi kan habis menikali, mungkin dompet saya taruh di tas dulu kali ya. Dan satu hal yang bikin fatal saat itu, dompet saya itu ada di celana yang saya pakai tadi. Jadi pas saat datang itu saya belum berganti celana, langsung menyebur. Saya sudah menggeledah semua tas saya, tidak ada satupun, tidak menemukan titik cerah dompet saya itu ada di mana. Akhirnya teman-teman saya juga mencari gitu ya, termasuk si Adi, Dede dan juga Fahri ini mencari, tidak ketemu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi ke kali itu. Saya balik lagi ke kali itu sendiri. Tapi karena si Adi dan juga Dede dan Fahri ini karena kasihan kepada saya, akhirnya kami berempat ini turun ke kali lagi, turun ke sungai itu. Saya cari, tidak peduli itu sudah menjelang maghrib ya, sekitar jam 5. Saya cari, saya rauk tanah di sungai itu, tidak ada satupun. Saya tidak menemukan dompet saya gitu. Nggak ada dompet saya, di mana saya cari nggak ada. Saya sampai keluar air mata saat itu, karena itu udah uang saku dari ibu saya yang
saya punya gitu, saya udah punya uang lagi gitu. Kata teman saya ini, kata si Fari, sudah Haji, mungkin udah kanyut kali, udah hilang, udah biarin aja, ikhlasin aja, udah. Terus ada juga si Adi dan Dede bilang udah pakai uang gua aja gitu. Mereka ini baik gitu, jadi menawarkan. Ya udah, akhirnya dengan sedikit sedih gitu, kesal gitu, kenapa sih saya kok ceroboh gitu. Saya jalan, ingin pas saat mau melintasi jembatan, saya bertemu dengan bapak-bapak di situ, lagi mancing bapak-bapaknya itu. Kebetulan teman saya nanya, Pak, lihat dompet yang ini nggak Pak, mengapung di sebelah sini nggak gitu. Bapak-bapaknya bilang cuma hanya mengangguk gitu loh. Oh, terima kasih Pak gitu. Akhirnya jalan ya, saya balik pulang dengan saya tertunduk itu jalan. Saya sebentar-sebentar menengok gitu ke arah sungai gitu. Ya Allah, kok nggak ada ya? Saat itu saya melihat di pinggir jembatan itu bapak itu sudah tidak ada. Padahal di kanan kirinya itu ada ladang. Kalau seandainya orang itu ada ataupun orang itu sudah pergi, dia pasti terlihat di sebelah mana gitu, pasti terlihat. Tapi ini di kanan tidak ada, sedangkan jalan itu hanya ada satu arah gitu. Jalan lewat pinggir sungai dan juga jalan yang saya lintasi. Itu tidak ada. Orang itu yang tadi itu sedang memancing itu sudah tidak ada. Padahal hanya berjarak beberapa langkah kaki aja gitu. Saya nggak pikir ke situ. Karena pikiran saya saat itu hanya uang yang di dompet saya hilang gitu, dompet saya hilang. Saya tidak berpikir aneh-aneh gitu tentang orang itu. Oke, kita langsung ke villa lagi. Akhirnya saya banyak gitu yang prihatin sama saya. Akhirnya saya mau ditraktir bakso lah, oleh teman saya namanya Rahadian gitu, mau ditraktir bakso. Saya bilang terima kasih tuh, karena saya sendiri nggak enak gitu ya. Sudahlah, biar aja kayak gini, nanti malam juga makan lagi kita gitu. Akhirnya sampai anak siswi gitu, anak wanita di kelas kami pun tahu gitu kabarnya kalau si Gazi itu kehilangan uang gitu. Akhirnya setelah makan malam kami bermain gitu ya. Saat teman-teman saya bermain itu, saya itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Lebih tepatnya itu kata si Mamang penjaga villanya saudara saya, teman saya itu lumayan angker ruangannya. Ya tapi saya mengurung diri di ruangan itu ya. Saya duduk di atas sebuah meja gitu, saya duduk aja. Saya langsung ngerutu gitu. Saya menyumpah, saya berucap sumpah di dalam ruangan itu. Setan lu semua. Lu kalau mau ambil duit gua, pokoknya saya benar-benar berucap yang sangat buruk gitu ya terhadap sosok makhluk Allah yang lainnya gitu. Ya mungkin kalau saya sekarang berpikir, mungkin ada dari bagian mereka yang tidak terima gitu, karena mereka yang dituduh justru gitu ya. Padahal itu adalah kecerobohan saya sendiri gitu. Dan hilangnya dompet itu tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk itu. Setelah berucap sumpah yang benar-benar gak karuan dari mulut saya keluar dari ruangan itu. Bergabung dengan teman saya, foto-foto, bikin video. Akhirnya setelah itu kami mau tidur. Tepat sekitar jam 12 malam, hanya tinggal kami berlima yang belum tidur. Akhirnya sekitar jam setengah 1 itu tinggal kami berempat. Di situ saya tidur karena saking dinginnya ya, saya memakai kaos kaki gitu. Di situ si Dede ya kalau nggak salah berucap, Ji, kalau tidur jangan pakai kaos kaki lu katanya. Atau bisa kesurupan gitu. Jadi bukan karena itu ya. Mungkin ini awalnya karena saya berucap kurang ajar gitu. Bukan karena masalah kaos kaki saya pakai buat tidur, bukan. Begitu teman-teman saya tuh mau tidur, 3 orang itu, saya juga mau tidur. Itu kaki saya tuh seperti diseret ombak gitu. Kayak kaki saya gitu. Saya bangunin tuh, di. Kenapa sih gitu? Kok kaki gue kayak ada yang nyeret ombak kayak gini? Ah serius lu Ci? Enggak, beneran. Gue kayak mau tenggelam gitu. Itu padahal saya masih melek ya. Masih di kayak mau tenggelam gitu. Ji lu kenapa Ci? Enggak tahu deh, gue kayak mau tenggelam. Kata Dede bilang tuh, ada apaan sih gitu. Ini deh kaki gue kayak mau tenggelam deh gitu. Dan baca istighfar aja, astagfirullah gitu ya. Hilang gemeteran itu, seperti kayak saya menjelaskan ya, mungkin itu adalah
titik awal saya mau kenapa-napa. Jadi seperti kesemutan tapi seperti mengambang gitu, seperti ada air yang kita tuh seperti terapung di atas air gitu. Jadi benar-benar menyeramkan saat itu. Dan akhir saya sudah tidak tahan, saya ingin mengambil minum di ruangan tempat wanita gitu ya, karena di tempat pria tuh nggak ada dapurnya, jadi harus ke tempat wanita gitu, ke dapur wanitanya. Jadi akhirnya kami berusaha membangun Fahri ini karena dia sudah tidur, berempat ke dapur gitu, tapi minta izin dulu ke mamangnya karena mamang kan ada bertugas jaga di depan. Mang, mungkin mau minta minum gitu. Ya udah, kira-kira apa ya yang terjadi sama saya ya? Saya akan jelaskan lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih.